Contohnya antum, bukan antum. Nah, itu ya. Tidak semua ikhfa itu bunyinya nah, tetapi disesuaikan dengan huruf-huruf yang ada. Jadi kalau bertemu dengan huruf ta ya, maka suara nun atau tanwinnya itu mendekati huruf ta, anta, anti. Nah, tapi kalau bertemu dengan huruf qaf ya, angko, mingko, ketemu kaf, mingka. Nah, itu berbeda. Nah, ini juga ada kesalahan pada dengung. Atau kesalahan pada huruf sukun. Huruf sukun itu biasanya kesalahannya adalah mantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kesalahan pada sukun. Nah, kalau pada mat ini biasanya ketika membaca huruf mat ini tidak stabil. Kadang panjangnya 2 harokat, kadang panjangnya lebih dari 2 harokat. Biasanya kalau kita dulu ngaji itu begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjang pendeknya ya boleh betul, cuman terlalu panjang ya. Bukan bismillahi, terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu alif atau satu ayunan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang biasanya kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan? Ya harus belajar, ya harus ketemu guru, ya harus sering-sering mendengarkan. Supaya apa? Supaya terhindar dari kesalahan baca. Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika membaca Al-Quran sendiri itu tidak ada kesalahan. Ya, saya punya beberapa murid itu yang usianya sudah di atas 50 itu, curhatnya begini, Ustadz, saya kalau belajar sendiri kok nggak ada salahnya ya. Ya, memang. Kenapa? Karena nggak ada yang membetulkan. Jadi kalau dengan Ustadz kok sering disalahkan, bukan disalahkan Bu Ibu, saya betulkan bacaannya. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang terakhir kita akan mempraktekkan ya. Nada hijaz tadi kan sudah dicontohkan tuh Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan belajar nada hijaz, 3 nada saja ya, 3 nada supaya nanti bisa dipraktekkan ya. Kita ambil contoh surat-surat yang pendek-pendek aja, yang mudah-mudah. Nah, pada dasarnya nada hijaz ada 3 ya. Sedang, naik, turun. Sedang, naik, turun ya. Sedang, naik, turun gitu. Nah, kita praktek di surat Az-Zalzalah ya. Az-Zalzalah atau Az-Zilzal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, itu nada pertama ya. Nada keduanya naik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Coba nada pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala, yang ketiga, wa qalal insanu ma laha.
Wa qalal insanu ma laha. Nah, ini saya ingin praktek, nanti saya tunjuk ya. Ada yang namanya Zeni Rahmawati. Zeni Rahmawati. Coba. Halo? Zeni Rahmawati. Silakan Ustazah. Bisa dibuka. Assalamualaikum Ustazah Zeni. Halo? Ustazah Zeni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Oke, coba ya saya praktek. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak terkesan lebay, ya mohon maaf. Ya usah di Bismillah, ya, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nada pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bagus. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Oke, bagus. Oke, coba yang dari Malaysia tadi ya. Coba Ustazah siapa? Bu Hamidah, coba dicari. Datuk. Datuk siapa ini nama? Oke. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum Datuk. Dari Malaysia ya ini. Ustaz. Oh, ini sepertinya ada kendala jaringan Ustaz. Mungkin Lain bisa Datuk. dialihkan ke Lain Datuk. Ada dua kan tadi? Oke, silakan. Bentar. Datuk, sudah bisa masuk. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-ardu asfalaha. Oke. Coba ayat keempat bisa enggak kira-kira dipraktekkan nada pertamanya? Mungkin ada kendala jaringan Ustaz ya. Oh ya ya ya. Oke, kalau begitu bisa yang lain yang atau ada yang mau coba bisa. Saya Sat dari Madura. Masya Allah. Siapa? Dengan siapa? Imam. Ustaz Imam. Oke, silakan. Iya, Ustaz Imam. A'udzu billah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, nah temponya coba agak pelan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, terus Bismillahirrahmanirrahim. oke, bagus coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Idza zul, ayo.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Oke, bagus. Nah, sudah bisa. Ustaz Syaifullah Ansori. Ayat keempat. Udah bisa. Ustaz Nasir Tamrin. Dari mana Ustaz? M Nasir Tamrin. Umir Ustaz. Masya Allah, sama dekat Ustaz Nasir. Ini kemarin nelpon saya ini. Oke, gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah bisa nada hijaznya Ustaz? Di mau milih? Sedikit-sedikit. Wah, sekarang kesempatan. Ayo Ustaz, praktek langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Ya. wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha Oke, terus. yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yashurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, bagus nadanya Ustaz. Nah, boleh saya sedikit masukkan Ustaz ya? Ustaz, suaranya pendek. Oh ya. Ya. Nanti kalau dari nadanya sudah masuk itu, cuman masih malu-malu Ustaznya ini ya. Nah, tinggal nanti sedikit makhrajnya, sedikit masukkan tadi ya. Ketika kita membaca huruf ya didahului fathah, nah itu ada namanya lin. Ya, sifatnya ya, itu ada sifatul huruf itu ya atau wawu yang didahului fathah itu namanya lin. Nah, ketika bacaan lin ini pastikan linnya, lin atau lunak tadi itu mengarahnya ke huruf ya-nya. A'udzu billahi minasyaiton asyai. Bukan syaiton, syai itu miring. Jadi kalau harokat itu kan ada 3. Fathah terbuka, a, kasroh, inkasroh terpecah, i, a, i. Kemudian yang terakhir dhammah dengan dhammus syafatain, u sempurna, u, waw, u, a, i, u. Itu kata kuncinya. Kemudian ketika nanti dia linnya juga mengarahnya ke sana. Kalau iya minasyai, minasyaitonir rajim, bukan a'udzu billahi minasyaiton, syai, bukan syaiton tapi asyaiton. Ya. Kemudian kalau ketemu wawu ya, wawu sempurnakan wawunya. Nah, kemudian ketika membaca huruf itu pastikan huruf-huruf yang kita baca itu keluar dari makhrajnya tadi, sehingga akan jelas suara atau jelas ayat yang kita baca. Oke, bagus Ustaz, luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Mumiri ya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, Ustazah Istiqomah saya lihat mengajukan tangan Ustaz. Oke, monggo. Barangkali bisa diberi kesempatan Ustaz. Iya. Monggo Ustazah. Ya, terima kasih Ustaz. Dari mana Ustazah? Saya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Oh, Tengah. Pangkalan Bun ya. Masya Allah. Mau tilawah? Coba. Ya, Ya. mohon dikoreksi nanti kalau ada salah. Oke, siap ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah Siapa ya? wa man ya'mal mithqala dzarratin Oke. Sadaqallahul azim. Oke, sudah bagus ya. Tinggal dikuatkan lagi di makhrajnya, terutama huruf yang tasydid minasyaiton itu penekanannya ditambah lagi. Kemudian lajjah, ya. Ini secara makhraj mungkin sudah tepat, cuman lajjahnya ini masih Indonesia bacanya, ya. Ya, makasih Ustaz. Oke, roknya rok tebal, nah itu masih perlu dilatih lagi. Minasyaitonir rajim. Ya. Oke. Ro, kemudian huruf-huruf yang lain itu merasakan lajih itu ya. Kalau saya baca begini, Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Ya. Dengan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama atau beda? Beda. Nah, itu maksud saya kita harus mencari itu. Gimana caranya itu? Ya, itu namanya lajah. Sehingga biasakan ketika latihan itu lantang. A'udzu billah. Nah, begitu. Kalau hanya suara luar saja, karena ciri khasnya orang Arab itu suaranya itu kayaknya di dalam, ya. A'udzubillahi minasy. Jadi bukan, kalau kita kan biasanya di luar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan beda. Nah, itu. Oke, ada Ustaz, lagi. mohon maaf saya potong dulu. Ini yang karena waktu kita sangat pendek dan terbatas. Mungkin kesempatan terakhir bisa diberikan kepada Ustadz Abdurrahman, dari tadi sudah mengacungkan tangan Ustadz. Oh, ya. Ini mungkin kesempatan yang terakhir, mohon maaf untuk Ustadz-Ustadzah yang lain, jangan berkecil hati. Insya Allah Wafa Indonesia tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mas Huda akan mengadakan training lanjutan. Itu seperti apa nanti penjelasannya dari Ustadz Mas Huda. Untuk Ustadz Abdurrahman, Ustadz diberi kesempatan karena dari tadi sudah beliau mengacungkan tangan, Ustadz. Oke, silakan. Monggo Ustadz. Ya, saya Abdurrahman dari Ngawi, Ustaz. Oh, ini ketoro medoe Abdurrahman Ngawi ya. Ya. Oke, silakan Ustaz. Fadhol. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Oke, bagus. Ya, sudah bagus Ustaz. Nah, dari hijaznya tinggal nanti penguatan makhrajnya itu tinggal latihan lantang. A'udzu billah. Jadi suara yang kuat itu masih kurang. Penekanan di makhrajnya itu masih hanya di ujung-ujungnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu teknik cara membaca itu begitu. Jadi tidak idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kan beda kalau ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sama-sama pelannya, tapi beda kan? Nah, itu namanya teknik cara membacanya begitu. Jadi makhrajnya itu kena gitu loh. Jadi terasa gitu. Ketika kita membaca minasyaitonir rajim itu betul-betul yang tadi kita sampaikan di awal makhrajnya bisa kena, bisa terasa kita membaca. Nah, tinggal caranya latihannya harus latihan membaca lantang. Nah, itu kalau latihan membaca lantang. Ya, itu. Jadi tidak hanya seperti kita bicara begini tapi pakai suara dalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama banternya tetapi beda. Rasanya itu beda. Nah, itu yang lainnya juga bisa. Siap, ya, bagus. Terus lanjutkan. Ya. Ada pertanyaan dari peserta? Sebentar Ustadz, ini mohon maaf tidak saya buka sesi pertanyaan langsung dari peserta karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kami. Iya. Jadi waktunya memang sangat terbatas sekali, harusnya ini sudah kita akhiri. Ini saya bacakan satu pertanyaan saja. Ini banyak sekali Ustadz, saya tidak mungkin bacakan semuanya. Ya, yang penting-penting aja dirangkum yang. Semuanya penting ini Ustadz. Semua pertanyaannya ini bagus-bagus, penting, tapi saya pilih yang awal, maksudnya yang sudah masuk di awal. Ustadz, bagaimana cara terbaiknya agar ketika jadi imam tetap bisa fasih? Nah, ini mungkin kalau saya tidak tahu ini yang tanya perempuan apa ustazah atau ustazah, berarti mungkin jadi imam putrinya di rumah Ustadz. Oke, siap. Ada lagi? Dibaca dulu. Banyak sekali Ustadz. Mohon maaf. Ini jadi saya batasi untuk untuk imam. Pertanyaannya. Yang lihat tadi lah, yang gelora tadi. Untuk imam ya. Jadi pertama kali kita membiasakan bacaan kita itu jelas dulu ya. Tadi saya sampaikan. Kenapa kok rasanya kok kalau orang Jawa itu cemplang gitu ya, cemplang. Karena membacanya tadi itu tidak diresapi. Jadi saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda rasanya. Kenapa? Karena yang pertama tadi saya hanya pokoknya sekedar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya sekedar baca. Tetapi kalau saya bersungguh-sungguh membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makhrajnya itu betul-betul kita terapkan ketika membaca. Nah, tantangannya kalau jadi imam, pastikan ayat yang kita baca itu betul-betul sudah ibaratnya hafal di keluar kepala, ngelontok itu ya.
Nah, supaya kuat hafalannya, ini tidak bisa menghafal sendiri. Ya, harus disimakkan kepada yang ahli. Artinya apa? Ketika ada pengucapan-pengucapan yang tidak tepat itu bisa dikoreksi. Makanya saya sampaikan ketika menghafal itu ya boleh menghafal mandiri, tetapi nanti finishingnya harus ada yang menyimak. Kenapa? Karena kadang kita kurang tidak bisa menyimak bacaan kita sendiri. Bahkan saya sendiri kalau ini ya saya semakkan. Nah, itu untuk menguatkan menguatkan hafalan kita. Itu aja. Jadi biasakan lantang, ya. Oh, makmumnya sedikit besar ya nggak apa-apa. Suaranya pelan tapi makhrajnya harus kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saya biasanya kalau 2-3 orang yang begitu aja bacanya. Tapi tetap makhrajnya harus kuat tadi itu. Nah, syaratnya kuat harus latihan lantang. Oke. Saya bacakan pertanyaan terakhir ya Ustadz. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Ustadz-Ustadzah, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk di kami. Tolong jangan dimarahi ya. Ini yang terakhir di sesi kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah sah saat sholat tidak menggunakan tajwid? Ini bukan majalah tahsin ini ya. Ini majalah fikih ini. Ya terus, apakah sah sholatnya ya? Ya. Ini suara nggak masuk tadi Bu Hamidah, coba diulang lagi. Ya, untuk pertanyaan tadi tolong dijawab singkat saja karena kita sudah akan mengakhiri sesi kita hari ini. Waktunya sudah kelewat 4 menit. Ya. Tapi Ramadan insya Allah masih siap tak dilanjut? Masih kuat dilanjut? Monggo Ustadz, silahkan dijawab untuk pertanyaan yang terakhir. Jadi terkait apakah ketika sholat itu bacaannya harus bertajwid ya? Jadi kalau yang pernah saya pelajari, kalau di madhabnya Imam Syafi'i itu bahkan jumlah tasydidnya itu dihitung ya. Jadi Al-Fatihah itu harus detail betul. Kenapa? Karena ini bacaan wajib ya. Makanya saya pernah ikut daurahnya dengan Syekh Mahir, gurunya Semendawi itu. Kata beliau, setidak-tidaknya kaum muslimin itu mentalakikan bacaan surah Al-Fatihahnya kepada guru yang benar. Ya, setidak-tidaknya kita sebagai kaum muslimin itu mentalakikan bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini menjadi bacaan wajib gitu ya dalam sholat. Nah, makanya kalau di madhabnya Imam Syafi'i itu keras sekali kalau meninggalkan beberapa huruf dianggap nggak sah sholatnya gitu. Nah itu teman itu kalau masalah fikih itu bisa berdebat ya. Jadi, tapi intinya adalah ya, sebagai umat Islam ya harusnya membaca Al-Qur'annya ya bertajwid. Kenapa? Karena memang itu salah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau masih belum mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar ya sudah. Ya, tetap sholatnya harus jalan ya, nggak boleh tinggalkan. Kewajiban kita adalah belajar. Nah, ini yang perlu belajarnya tidak boleh berhenti. Jadi terus belajar. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sengaja tidak mau belajar yang baik, tapi memang kita saat ini belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Nah, caranya apa? Dengan belajar. Insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling aman kalau memang merasa bacaannya masih belum ya jadi makmum enak. Karena nanti yang nanggung bacaan adalah imamnya. Ya, masalahnya sekarang semua bapak ini jadi imam ya.
yang biasanya istrinya nggak tahu bagaimana kualitas bacaan suaminya di bulan Ramadan ini, akhirnya ketahuan, wah ternyata suami saya bacaannya masih banyak yang salah. Karena ini harus terus ditingkatkan. Makanya untuk belajar sekarang itu kita alhamdulillah dimudahkan sekali dengan banyaknya media, salah satunya dengan media digital. Nah, kita akan meluncing namanya Akademi Tahsin Online Wafa ya, insya Allah tanggal bertepatan 17 Ramadan. Jadi kita akan mulai ini, bagi siapa saja yang ingin bergabung di situ, nanti kita akan bimbing belajar mulai dari 0 sampai selesai. Tapi kalau yang sudah bisa gimana Ustaznya? Nanti ada tahapan-tahapan tersendiri. Jadi nanti kita kirimkan video pembelajarannya, nanti Ustazah bisa belajar mandiri di rumah. Kemudian nanti setiap akhir sesi atau setelah akhir pembelajaran, akhir level itu ada ujiannya, ujian kenaikan level 1, level 2, level 3, terus sampai nanti tuntas level Al-Quran. Langsung daftar Ustaz. Langsung daftar. Nanti silakan nanti. Baik, sudah bisa selesai ya Ustadz untuk materi yang disampaikan? Oke, insya Allah itu ya, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa belajar tahsin itu memang tidak bisa sekali 2 kali, ya 1 jam 2 jam masih kurang, terus butuh pengulangan. Sehingga begini, ketika kita sudah meniatkan diri untuk menjadi guru Al-Quran, maka yakinlah bahwa kita di dalam jalan yang benar. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi kalau bisa dalam hidup kita itu senantiasa di situ. Kalau tidak sedang belajar, dia mengajarkan Al-Quran. Karena kita tidak tahu ending kita nanti seperti apa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha terus untuk memperbaiki diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik-baik keadaan kita, menjadi seorang pembelajar Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, hidup normal seperti sedia kala, bisa belajar, bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang disampaikan Ustaz, dan terima kasih untuk Pak. Mohon maaf untuk Ustaz-Ustazah yang belum berkesempatan untuk membaca nada hijaz atau belum berkesempatan pertanyaannya kami bacakan. Kalau ada sumur di ladang, janganlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita bisa berjumpa lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Ada sesi foto? Oh iya, baik. Ustazah, saya Ada foto bersama dengan Kusmati. Ada foto bersama. Anu suaranya belum ada. Kita buat logo Wafa, kita ambil foto bersama untuk Ustaz-Ustazah. Nah. Oh iya, akan ada 5 kali sesi ini fotonya. Diingat wajah-wajahnya Ustaz-Ustazah ya. Nah, kita insya Allah mudah